kasih. Tadi sudah berdoa anak ya. Kemudian adakah hari ini yang nggak masuk? Ada. Bisa masuk. Ya. Kita doakan ya. Semoga Mas Rahman sembuh ya. Nah, artinya untuk yang selanjutnya, hari ini kita akan belajar tentang instruksi logis dan coding visual. Kemarin di pertemuan yang kemarin kita sudah belajar sedikit tentang coding ya, coding, kemudian kecerdasan artifisial. Kemudian hari ini kita akan lanjutkan dengan instruksi logis dan coding visual. Materi ini sangat berguna bagi kita, yaitu kalian nanti akan menggunakan ilmu ini untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi kalau ada yang berkeinginan menjadi seorang programmer, kemudian bekerja di perusahaan yang bernuansa teknologi, ini sangat penting ya, sangat relevan diterapkan pada. Jadi semangat kan belajar coding? Semangat ya? Baik, kita cek semangatnya. Satu kali terus semangat. Semangat. Oke, baik. Kita lanjutkan. Baiklah. Baik anak-anak, yang pertama, ayo. Yang pertama, kita simak video tujuannya. Ada apa ini? Ya, kemudian, terus ini apa namanya ini? Pernah lihat? Lakirin. Ya, sudah lakirin. Kita lihat ya. Nih. Ini apa namanya robot kecil? Anak-anak siapa yang sudah pernah memegang remote control? Nah, kecil sekali sudah terbiasa ya. Maju, mundur, kanan, kiri. Ya, orang nggak bisa, anaknya bisa. Ya, kita lihat. Ada maju, terus belok kiri, belok kanan. Itu dari jalan keluar Pak. Dari jalan keluar. Ini harus sini ya. Supaya bisa keluar nggak? Bagaimana cara kita memberitahu robot kemana harus pergi? Terus, apakah robot bisa mengerti kalau tidak diberi instruksi yang jelas? Kira-kira robot itu bergerak karena apa? Ya, karena kendali, terus karena remote. Nah, remote itu isinya, remote itu dipegang oleh siapa? Manusia memberikan apa? Memberikan perintah. Makanya, bagaimana cara kita memberitahu robot kemana harus pergi? Itu di awal itu sudah dibuat, dipakai kontrol ya, kontrol. Kemudian, apakah robot bisa mengerti kalau tidak diberi instruksi yang jelas? Kira-kira sudah bukti nggak kalau tidak ada perintah? Tidak ya, karena robot. Selanjutnya, apa itu instruksi logis? Instruksi logis. Mengapa robot butuh instruksi yang urut? Apa yang terjadi jika langkahnya sama? Ya. Sekarang kita lihat pengertian instruksi logis, yaitu perintah yang tersusun secara masuk akal dan teratur. Kemudian digunakan untuk menyelesaikan tugas tertentu. Yang ketiga, diperlukan dalam dunia coding agar komputer atau robot bisa menjalankan perintah dengan benar. Intinya kata ini itu menarik. Menariknya apa? Anak-anak itu 8 anak ini kalau sudah memahami coding ini dan kecerdasan artifisial, nanti anak-anak bisa membuat perintah. Perintah misalkan ada sebuah labirin, bagaimana cara kita dari titik A sampai titik B, maka kita harus punya perintah. Perintahnya yang paling dasar biasanya apa? Maju, ya. Belok kiri, terus ada belok kanan, ya. Kemudian ada putar balik, ada ya, putar. Itu namanya perintah. Ya, perintah. Terus
instruksi logis dalam kehidupan sehari-hari. Kita lihat. Bangun tidur. Setelah bangun tidur biasanya apa? Mandi. Setelah mandi, sarapan. Setelah sarapan, berangkat sekolah. Ya, berangkat sekolah. Kemudian contoh dalam coding, ya, ini ada lama robotnya. Maju, tadi sudah bagus itu. Maju. Ayo maju. Kita maju. Kemudian belok kanan, belok kanan. Terus maju lagi. Terus berhenti. Jadi ada instruksi stop, berarti harus berhenti. Jalan, robotnya jalan seperti ini. Belok kiri, langsung belok kiri. Belok kanan, berarti arahnya ke kanan. Itu ya. Itu biasanya, makanya sekarang sudah bisa dibuat robot gitu. Nah ini simbol dan kosakata umum coding visual. Ya. Simbolnya anak panah ke kanan ini, ke kanan maju. Karena biasanya nanti labirnya kan seperti ini, ya. Ke sana labirnya di tempat yang datar ini. Maka ke sana itu berarti ke arah kanan berarti maju. Terus ke sini berarti mundur. Kemudian kalau seperti ini belok kiri. Kalau arahnya ke sana belok kanan. Ya. Jadi pahami, sana maju, kemudian mundur, belok kiri, belok kanan, kemudian seperti ini ulangi atau lock, ya. Kemudian kalau dengan kosakata maju, mundur, belok, ulangi, jika maka. Mengapa menggunakan simbol visual memudahkan anak memahami perintah, kemudian lebih menarik dan mudah dipahami. Bisa digunakan tanpa bahasa pemrograman yang rumit. Jadi coding itu nggak rumit, KKN itu nggak rumit bahasa coding itu, karena menggunakan bahasa yang mudah kita pahami sehari-hari. Nah ini ya, ini menarik ini sudah tentang labirin. Menyusun perintah dalam labirin, tantangan membantu karakter keluar dari labirin. Jadi seperti tadi ya, kalau tadi bukan karakter tadi apa? Robot ya. Bagaimana robot itu bisa keluar dari labirin, masuk terus bisa keluar dengan selamat ya, dengan cepat. Kemudian langkah-langkahnya tentukan posisi awal dan tujuan. Misalnya dari titik A sampai titik B. Ya, bagaimana cara langkah-langkahnya? Ya nanti bisa sampai B. Kemudian susun urutan perintah logis. Perintahnya itu maju, belok, kemudian ulangi. Ada belok kiri, belok kanan biasanya ya. Ya, terus ulangi. Terus gunakan simbol atau blok model. Nah, coba. Nah, susunlah sebuah perintah agar gadis kecil bisa sampai ke tempat bunga. Gadis kecil mana ini? Bunganya mana? Ini. Dari sini, bayangkan anak-anak berdiri di sini. Berdiri di sini. Berarti kepalanya di sini ya. Ini kakinya seperti ini. Oke. Ini kepalanya di sini. Berdiri ya. Kemana dulu ini? Terus. Terus. Belok mana? Pindah ke kanan. Kanan. Terus. Belok kiri. Terus. Belok kanan. Terus. Belok kanan. Sampai ya. Kamu ya, hitung ya. Apa enggak kita ini bermain dalam labirin ya. Ini namanya apa? Kita akan mengerjakan bagaimana caranya gadis kecil sampai pada tempat bunga. Anak-anak tinggal menulis perintahnya ya. Maju, kemudian belok kanan, belok kiri, terus maju lagi, atau misalkan perlu balik di masa, ya. Terus ketika sudah sampai di tempatnya, stop, berhenti. Stop, berhenti. Kita sepakati kata-katanya apa? Sepakati maju, ya. Apalagi kata yang lain perintahnya? Belok kanan. Apalagi? Belok kiri. Apalagi? Lurus. Oh, berhenti ya.
Kalau mau mulai kita pakai apa? Perintah apa? Maju. Lurus. Lari. Kalau akan duduk kembali. Kita lanjutkan anak-anak. Nanti tiap kelompok akan kita sepakati dulu kata-katanya. Ada maju. Kalau mau mulai apa? Mulai boleh ditambahkan mulai ya, atau start boleh start. Kita sepakati start ya. Kalau jalan start. Kemudian ada maju berarti jalan, ya, maju. Kemudian ada belok kiri, belok kanan, ya maju, belok kiri, belok kanan. Yang terakhir berhenti, ya mulai. Oh ya, perintahnya bukan pakai start kan pakai bahasa Inggris. Mulainya pakai mulai saja ya, mulai start ya, kita ganti ya. Oke, serta mulai, kata-katanya mulai. Maju, belok kiri, belok kanan. Sudah dipahami? Bisa ya? Ingat-ingat kata-katanya. Kita ada 3 kelompok. Nanti masing-masing kelompok menuliskan perintah agar gadis kecil ini nanti sampai pada taman bunga. Ya. Pak Guru sampaikan kelompoknya. Kelompok 1 sebelah sini, kelompok 2 kelompoknya Maya, kelompok 3 kelompoknya D. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Diberinya lah kelompok 1, kelompok 2. Pak, ini Ya. Berdiri boleh, tidur boleh. Berdiri aja nggak apa-apa. Berdiri kayak pemain. Diberinya apa? Ditulis dulu. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Terus anggotanya siapa saja? Ya. Anggotanya. Tiga, terus nomor 3. Sudah? Polanya ditulis, sudah siap? Tulis langkah. Oh belum, ya sekarang tulis nama kelompoknya ya. Nama kelompoknya ditulis. Nama panggilan siapa? Bentar ya. Sudah, oke. Yang kedua, sudah semua, ini sudah siap? Pembahasan. Nanti yang sudah menulis yang lain pembahasan. Oke. Yang lain perhatikan. Ayo, salam dulu, salam. Saya akan menyampaikan hasil apa? Diskusi nomor 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain perhatikan, nanti bisa menanggapi ya, yang lain ya. Silakan. Tarik. Yang keras ya, yang keras. Dibaca. Instruksi. Judulnya baca. Judulnya tas ini kui. Ya, silakan. Silakan. Yang pertama. Ya, yang kedua. Terus. Ya, terus. Ya. Ya. Terus. Terus. Ya. Dari kelompok lain ada yang mau menanggapi? Memberikan tambahan atau memberikan apresiasi? Ada yang mau bertanya? Kelompok lain? Tidak ada? Baik. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Sekarang kelompok 2 silakan yang maju paham ya. Salam dulu terus menyampaikan hasil diskusi ya. Kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3 perhatikan. Kelompok 3 perhatikan ke depan. Nanti akan disuruh komen ya. Nah. Ya.
Dari Bapak lain ada yang mau ini? Menyampaikan? Komentari, silakan. Tidak ada? Baik, silakan. Tepuk tangan untuk kelompok 2 ya. Kelompok terakhir, kelompok 3. Siapa yang mau maju? Silakan. Yang mau maju? Denny. Denny. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas. Ya. Lurus tidak kanan, lurus tidak kiri, lurus tidak kanan, lurus tidak kanan, lurus. Ya, oke. Ada yang mau menanggapi? Silakan Bapak lain. Ada? Silakan. Oke, nggak ada. Oke, silakan Mas Dari. Tepuk tangan kelompok 3 ya. Ya. Dan akhirnya bisa kita simpulkan ya. Adakah yang belum paham anak dari diskusi kita hari ini? Ya. Kita lihat selanjutnya. Baik. Apa kesulitan saat menyusun langkah? Adakah kesulitan? Tidak ya, gampang ya. Gampang ternyata ya. Gampang sekali. Apakah instruksi kita sudah tepat? Sudah tepat belum? Sudah tepat. Yang ketiga, apa yang akan dilakukan berbeda di tugas selanjutnya kalau nanti ada tugas lagi ya. Halo, kelas 5, satu kali terus semangat. Kalau nanti ada tugas selanjutnya, kalian akan diskusikan apa kira-kira yang berbeda. Nanti diskusi kira-kira mau melakukan apa lagi? Yang belum dilakukan apa hari ini? Tanya ya, boleh bertanya ketika temannya sedang maju boleh bertanya ya. Kalau nyangga juga boleh, bertanya boleh, penambahan juga boleh ya. Baik, selanjutnya nah, baik anak-anak, untuk hari ini asesmennya kita akan mengerjakan soal ya, yaitu soal pilihan ganda. Nanti kita akan mengerjakan dibahas ya, ya. Baik anak-anak, untuk hari ini kita akan ambil kesimpulan pembelajaran hari ini, yaitu instruksi logis ya dalam coding ya. Jadi anak-anak bisa menuliskan instruksi logis dalam coding, yaitu tadi ya dalam bentuk mulai, kemudian lurus, belok kiri, belok kanan ya. Baik, ada pertanyaan? Tidak. Berarti paham semua ya ini ya. Baik, semangat. Satu kali terus semangat. Baik anak-anak, untuk pembelajaran selanjutnya biasanya kita akan belajar tentang pengulangan perintah atau ya, pengulangan perintah. Hari ini kita coba sekian. Kemudian gimana pembelajaran hari ini? Kita akan lakukan. Baik, dari Pak Guru cukup sekian. Ada kelebihan maaf, Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jangan ucapan